kasih dalam Tuhan, Shalom. Ya, so glad to be here again. Terima kasih untuk semua yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita dan gerejanya. Amin, saudara. Bersyukur pagi hari ini kita bisa kumpul sama-sama dalam rumah Tuhan. Kita bisa sama-sama belajar firman Tuhan. Berapa banyak saudara yang mau belajar firman Tuhan pagi hari ini? Amin, saudara. Yuk kita sama-sama akan belajar. Bulan ini kita punya tema Brick by Brick, di mana setiap kita menyusun satu demi satu kehidupan kita, batu demi batu, seperti living hope, living stone, maksudnya saudara, batu yang hidup yang tersusun rapi dan juga menjadi sebuah peringatan dalam kehidupan kita. Anda sudah belajar dari minggu pertama, minggu kedua, dalam setiap iCare kita bicara banyak tentang brick by brick. Dan saya hari ini akan membagikan tentang sebuah topik di mana setiap kita membangun kehidupan yang benar dalam keluarga kita dan dalam gerejanya. Saya kasih judul khotbah saya yaitu Living in Harmony. Katakan sama-sama, Living in Harmony. Nah saudara, penting sekali buat kita gereja maupun keluarga demi keluarga untuk kita living in harmony. Karena saya percaya ada hal-hal yang ajaib yang kita bisa belajar ketika umat Tuhan living in harmony. Pagi hari ini saya bagi dengan beberapa poin penting. Yang pertama, saya mau mengajak Anda untuk belajar sama-sama. What is definition daripada harmoni, saudara? Apa sih pengertian daripada harmoni? Harmoni itu apa sih? Supaya ketika kita berkata living in harmony, kita bukan cuma ngomong, tapi kita mengerti what should we do, apa yang mesti kita lakukan untuk kita bisa living in harmony. Bagi saya secara pribadi, saudara, mungkin ada banyak keluarga yang kaya raya. Tapi kalau mereka nggak living in harmony, menurut saya nggak ada sesuatu yang sangat istimewa. Mungkin ada orang-orang yang hidupnya sederhana, tapi keluarga mereka living in harmony dan mereka jauh lebih berbahagia. Saya ketemu banyak sekali orang-orang yang orang-orang yang punya uang, orang-orang yang kaya, tapi hidup mereka nggak bahagia. Saudara, kenapa? Karena mereka punya banyak uang, tapi mereka satu sama lain tidak hidup dalam kesatuan atau living in harmony. Nah itu sebabnya living in harmony penting sekali, katakan penting sekali. Pertama dalam rumah tangga, amin saudara. Banyak suami istri mereka kaya raya, mereka punya semuanya, tapi mereka nggak living in harmony, mereka tidak hidup dalam kesatuan. Sehingga mereka tidak menjadi keluarga yang bahagia. Ada banyak anak-anak datang kepada saya dan komplain, papa mama saya sibuk, papa mama saya tidak punya waktu buat saya, papa mama saya tidak perhatian sama saya dan sebagainya. Itu sebabnya buat saya secara pribadi, the most important thing you must build in your house, in your family, salah satunya adalah living in harmony. Yang setuju katakan amin, saudara. Saya percaya kalau Anda suami istri living in harmony, anak, rumah tangga, keluarga, mertua sama mantu, maka saya percaya keluargamu akan sangat indah, saudara. Yuk kita belajar sama-sama, what is definition daripada harmoni. Kata harmoni kalau Anda belajar dari Kamus Besar dari bahasa Indonesia dikatakan adalah pernyataan rasa, aksi, gagasan, minat, keselarasan, dan keselasian. Saya mengambil kata dua yang terakhir, keselarasan. Katakan sama-sama, keselarasan. Jadi saudara, harmoni adalah keselarasan. Harmoni adalah keserasian, saudara. Dan itu penting sekali harus terjadi dalam rumah tangga kita. Dalam gereja penting sekali untuk kita hidup dalam harmoni. Nah kalau Anda baca dalam Cambridge Dictionary, kata harmoni itu digambarkan seperti suara musik yang menyenangkan. Yang dihasilkan oleh nada-nada yang berbeda. Namun dimainkan atau dinyanyikan di waktu yang bersamaan. Seperti Anda tadi lihat saudara, ada yang main bass, ada yang main gitar, ada yang main keyboard, ada yang nyanyi, ada yang tepuk tangan dan semuanya. Dan ketika dilakukan secara bersamaan dan memiliki keselarasan, keselasian, itu menjadi sesuatu yang indah saudara. Ada amin saudara. Demikian gambaran kehidupan kita dalam keluarga, dalam gereja. Kita ini berbeda saudara. Tapi percayalah kalau kita living in harmony, itu akan membentuk sebuah nada, sebuah hal yang indah saudara. Dalam dictionary, Cambridge Dictionary juga dikatakan, kata harmoni itu juga artinya sebuah situasi di mana orang-orang bersikap damai, sepakat satu sama lain, atau ketika hal-hal yang terlihat benar dan cocok satu sama lain, saudara.
Lalu ada juga pengertian bahwa persetujuan akan ide, perasaan, tindakan, sebuah kombinasi yang menyenangkan dari berbagai bagian, saudara. Juga dikatakan kombinasi bagian-bagian terpisah dan terkait sedemikian rupa menggunakan kesamaan mereka untuk membawa unity atau kesatuan pada sebuah lukisan, gambar, karya seni dan sebagainya. Harmoni juga berarti situasi di mana orang-orang tinggal dan bekerja dengan bahagia bersama tanpa ada masalah yang besar, saudara. This is the definition daripada kata harmoni. Jadi kesimpulannya cukup satu, yaitu keselarasan, kesehatian, kesepakatan, dan unity, saudara. Yuk kita belajar dari bahasa aslinya. Dalam bahasa Hebrew kata harmoni itu ada kaitannya dengan yang beberapa hal yang saya mau sampaikan ini. Yang pertama, harmoni itu artinya adalah harmonia atau harmoni. Terdiri dari beberapa kata, saudara. Dan kalau saudara ketemu di Alkitab, ada kata tov, saudara. Itu artinya in harmony with God. Saudara, tov atau top itu artinya baik. Artinya bagus, saudara. Jadi saya percaya kalau kita bicara tentang harmoni, itu adalah hal yang bagus. Itu hal yang baik, yang setuju katakan amin, saudara. Dan kalau Anda pelajari bahasa Hebrew, kata tov itu artinya sendiri in harmony with God. Jadi kita itu selaras dengan Allah, sehati, sepakat dengan Allah. Juga kalau saudara baca kata shalom, peace, itu artinya harmoni juga, saudara. Completeness, prosperity, artinya damai, harmoni, keutuhan, dan kelimpahan. Dan saya menyimpulkan dalam kitab Kejadian, kalau Anda pelajari, segala ciptaannya itu dikatakan sungguh baik, bahkan amat baik. Dalam bahasa Hebrew-nya tov, saudara, katakan sama-sama tov. Arti sesungguhnya itu karena mereka sejalan, selaras, in harmony with God, saudara. Jadi saya yakin dan percaya ketika kita sejalan dengan Tuhan, ketika kita selaras dengan Tuhan, itulah yang disebut dengan harmoni. Dan itu adalah hal yang baik dan akan mendatangkan damai sejahtera, bahkan prosperity dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Jadi ketika saya mengulik, mempelajari tentang kata harmoni, saya menemukan ada hal-hal yang luar biasa. Ternyata ketika kita baca kitab Kejadian dikatakan Allah menjadikan semuanya ini hari pertama, hari kedua, dan semua itu baik, bahkan sungguh amat baik. Dan bahasa aslinya itu menggunakan kata tov yang artinya in harmony with God. Artinya saya yakin dan percaya kalau Anda sejalan dengan Tuhan, Anda selaras dengan Tuhan, maka itu adalah bagus, itu adalah baik, dan itu mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Bahkan ada damai sejahtera, bahkan akan ada kelimpahan dalam kehidupan Anda. Bukan cuman ketika Anda hidup harmoni mendatangkan shalom dalam rumah tangga Anda, tapi mendatangkan berkat atas rumah Anda. Yang percaya katakan amin. Jadi saudara, saya yakin dan percaya ketika di gereja Anda bersatu, Anda unity, Anda hidup harmoni. Artinya percaya kata saya bahwa itu semua baik, itu semua mendatangkan damai sejahtera dan mendatangkan berkat Tuhan dalam hidup kita. Dalam rumah tangga juga gitu. Ketika kita unity, kesatuan, selaras, Anda benar-benar selaras dengan Tuhan dalam keluarga Anda living in harmony in your family. Saya percaya ada shalom dalam rumahmu. Dan saya percaya ada prosperity dalam rumahmu. Kenapa? Karena Anda hidup tov, harmony in God. Harmony with God, dengan Tuhan, saudara. Itu sebabnya saya katakan living in harmony itu adalah sebuah brick by brick yang harus kita bangun dalam kehidupan kita. Supaya kita bisa ngalami hal yang ajaib bersama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yuk kita di doa pagi belajar banyak tentang bagaimana membangun kehidupan yang benar. Men-set up kembali kehidupan kita. Brick by brick, satu demi satu, tahap demi tahap. Batu demi batu, menyusunnya kembali, mengerti yang mana yang prioritas, mana yang lebih penting dan sebagainya. Dan percayalah kata saya, saudara, dalam rumah tangga salah satu yang paling penting yang harus Anda bangun, yaitu hidup dalam kesatuan.
Percayalah kalau kamu punya banyak uang, tapi suami istri nggak akor, anak dengan mertua nggak akor, mertua dengan mantu nggak akor, percayalah kata saya saudara, semuanya nggak enak, nggak ada damai, yang ada ribut demi ribut. Saya berdoa supaya ketika kita berumah tangga nanti, kita dengan suami kita, dengan istri kita living in harmony. Kita dengan keluarga mertua kita, semuanya kita living in harmony. Maka saya percaya yang terjadi adalah shalom, damai sejahtera. Yang terjadi bukan keributan. Harusnya masalah yang besar itu dikecilkan, masalah yang kecil dibuang. Bukan masalah kecil dibesar-besarkan. Kenapa? Karena tidak selaras, saudara. Tidak sepakat, tidak sejalan. Dan percayalah, sekaya apapun, seganteng apapun suamimu, secantik apapun istrimu, kalau kamu gak hidup dalam harmoni dalam rumah tangga, keluarga itu gak menyenangkan, tidak akan bahagia. Yang membuat hidup kita bahagia ketika suami dan istri living in harmony. Yang membuat kita bahagia ketika orang tua dengan anak, anak dengan mertua, mertua dengan mantu, semuanya living in harmony. Dan itulah yang mendatangkan damai sejahtera. Dan itulah yang paling penting. Mungkin kamu gak punya mobil yang lebih bagus dari orang lain. Kamu gak punya rumah yang lebih bagus dari orang lain. Tapi kalau keluarga hidup dalam kesatuan, itu kebahagiaan yang gak bisa dibeli dengan apapun. Mungkin kamu gak kaya raya, uangmu gak banyak, depositomu gak banyak. Tapi antara orang tua sama anak hidupnya bahagia. Mereka living in harmony. Anak menghormati orang tua. Anak gak kurang ngajar sama orang tua. Mereka hormat sama orang tua mereka. Mereka hidup dalam kesatuan. Dan saya kasih tahu itulah kebahagiaan sejati yang kita gak bisa tukar dengan apapun. Saya ketemu banyak orang kaya, tapi hidup mereka gak bahagia. Anak sama orang tua aja ngomong jarang, irit banget. Anak sama orang tua gak punya hubungan yang baik. Anak sama orang tua, anak sama mertua, anak sama mantu, maksud saya mertua sama anak tidak punya hubungan yang baik, saudara. Dan saya kasih tahu buat Anda bahwa itu tidak damai hidup yang kayak gitu, saudara. Mungkin kita cuman berkecukupan saja, tidak berkelimpahan. Tapi kalau kita hidup di harmoni, kesatuan, selaras, sejalan, saya yakin dan percaya hidupmu akan penuh damai sejahtera. Dan hidupmu penuh kelimpahan yang daripada Allah. Ingat, kelimpahan gak melulu bicara tentang duit, saudara. Gak selalu. Banyak orang yang punya duit, hidupnya gak bahagia. Tapi percaya, kalau kita living in harmony, artinya tough, baik, bagus. Yaitu ketika kita harmony with God. Dan saya yakin dan percaya, itu membuat shalom, damai sejahtera dalam kehidupan kita. Yang kedua, saya mau mengajak Anda untuk kita belajar sama-sama. Let's be moving forward. Yang kedua, saya bicara tentang the truth, kebenaran. Dan saya percaya kebenaran ini will set you free, akan memerdekakan saudara. Yuk kita belajar kebenaran tentang harmoni, saudara. Kita belajar tentang unity. What is the truth? Apa itu kebenarannya tentang yang namanya harmoni atau unity. Sebelumnya saya mau mengajak Anda untuk mengerti satu hal. Tentang setan, saudara. Apa itu tentang setan yang saya mau mengajak Anda dengar? Setan tidak mau kita hidup dalam harmoni, dalam kesatuan atau dalam unity. Mereka mau agar tidak ada kerukunan dalam kehidupan kita. Dia mau supaya tidak ada kerukunan dalam gereja. Dia mau supaya keluarga tidak ada kerukunan, saudara. Kenapa? Karena setan sendiri tahu kebenaran tentang harmoni ini. Jadi sebelum saya bagikan tentang the truth about harmony, saya mau kasih sebuah gambaran buat Anda bahwa ini loh yang setan mau. Dia gak mau hidup kamu rukun. Dia gak mau suami istri rukun. Dia gak mau anak sama orang tua rukun. Dia gak mau anak sama mertua itu rukun. Dia gak mau. Yang dia mau adalah menghancurkan semua kerukunan dalam hidup saudara. Saudara tahu kenapa? Karena ada 4 alasan nanti saya akan bagikan. This is the truth about harmony. Itu sebabnya setan tidak keberatan Anda datang ke gereja. Bahkan dia pakai Anda yang datang di gereja untuk buat perpecahan di mana-mana. Setan gak keberatan kalau cuma Anda datang ke gereja. Justru dia pakai Anda di gereja untuk mengecewakan, melukai satu sama lain. Tapi setan sangat keberatan kalau kamu ada di gereja dan kamu hidup in harmony. Kenapa, saudara? Karena ada kebenaran yang luar biasa. Setan gak keberatan kalau kamu cuma sekeluarga datang ke gereja, no problem.
Tapi setan sangat keberatan kalau kamu datang ke gereja dan kamu living in harmony. Kenapa saudara? Karena ada banyak kebenaran yang luar biasa daripada harmoni. Yang pertama, saya yakin dan percaya, Ulangan 32 ayat 30 ngomong gini, bagaimana mungkin satu orang dapat mengejar 1000, dua orang dapat membuat 10.000 orang, membuat lari 10.000 orang. Kalau Anda baca di Alkitab, seolah-olah Alkitab ngomong gini, kalau kamu sendirian, kamu bisa ngalahkan 1.000 orang. Tapi kalau kamu 2 orang, yang unity, living in harmony, kamu bisa mengalahkan 10.000. Harusnya kalau hitungan matematika yang benar, 2 orang berarti 2.000, betul gak saudara? Tapi ada terjadi pelipat gandaan yang luar biasa. What is the conclusion dari ayat ini? Sederhana saudara, ini loh kenapa setan takut kalau 2 orang hidup dalam kesatuan. 1 orang gak masalah buat dia. Tapi kalau 2 orang yang takut akan Tuhan bersatu, itu berbahaya buat setan. Kenapa? Karena ada kuasa yang dahsyat dalam harmoni saudara. Katakan sama-sama, ada kuasa yang dahsyat. Did you know saudara, kalau 2 orang sepakat, kamu minta apapun Tuhan kasih. Tahukah kamu 2 orang yang sepakat, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Makanya dia gak mau kamu 2 orang sepakat. Dia gak mau kamu 2 orang living in harmony. Karena dia gak mau kamu 2 orang bisa selaras with God. Kenapa? Karena dia tahu ada kuasa yang dahsyat. Terjadi sebuah pelipat gandaan yang sangat-sangat ajaib. Dari yang tadinya 1.000 jadi 2.000, tapi 1.000 jadi 10.000 saudara. Saya yakin dan percaya kalau Anda berkata, aku diberkati, kamu belum semua. Tapi kalau kamu suami istri sepakat, kamu akan lihat lebih dahsyat lagi hidupmu dari sekarang. Percaya kata saya. Mungkin kamu bilang, wah tapi sudahlah cukuplah. Sebenarnya belum maksimal, tapi kalau kamu living in harmony berdua, saya yakin itu dahsyat banget. Karena saya yakin ada kuasa yang sangat dahsyat dan ajaib. Kalau kamu bisa living in harmony. Bayangkan kamu bisa mengalahkan berpuluh-puluh kali lipat ketika kamu hidup unity. Kamu sendirian ngalahin setan, bisa. Tapi kalau kamu hidup dalam harmoni, sepakat berdua, itu lebih banyak lagi yang kamu kalahkan. Kau bisa berbuat sesuatu yang baik, bisa. Tapi kalau kamu berdua sepakat dengan Tuhan, kamu akan lakukan jauh lebih dahsyat, impact-nya akan jauh lebih dahsyat. Saya yakin dan percaya, ini loh kenapa setan benci kamu bersatu. Dan bahkan setan bukan cuma buat ini dalam rumah tangga, setan buat ini dalam gereja. Saudara, banyak hal yang tadinya hubungan bapak sama anak baik-baik saja, tiba-tiba jadi gak baik saudara. Tadi hubungan orang tua dengan anak tadinya baik-baik saja, tiba-tiba jadi gak baik. Saya gak ngomong bahwa yang mempengaruhi itu setan, tapi sebenarnya kita yang bodoh karena terkecoh dengan tipuan setan. Banyak saya melihat suami sama istri masih rahasia-rahasiaan. Suami sama istri masih suka bohong-bohongan. Anak dengan orang tua masih suka bohong. Saya selalu ngomong sama Cici, kamu bisa buat salah, enggak masalah Dad, maafi. Tapi Dedet akan sangat marah kalau kamu suka bohong. Karena bagi saya, bohong itu adalah sesuatu yang tidak boleh terjadi dalam hidup kita. Saya sering ngomong sama anak saya sering ngomong sama istri saya. Dan kami bersyukur tiap hari kami jaga kesatuan ini. Kami selalu living in harmony. Tiap pagi kami memulai bersama Tuhan. Tiap malam kami sudah sepakat untuk ada mesbah keluarga. Sampai hari ini kami baca Alkitab yang sama. Kami renungkan firman Tuhan, kami buat laporan. Lalu kami tiap malam kami berdoa sungguh-sungguh semuanya. Kenapa saudara? Karena kami tahu ada kuasa yang dahsyat ketika kita living in harmony. Ada suami istri ngomong ini, udahlah doa masing-masing lah. Saudara keliru saudara. Kamu harus doa itu sepakat sama keluarga. Tiap hari yang menjadi kekuatan kamu adalah ketika kamu bisa bersama dengan istri anakmu berdoa bersama-sama. Kenapa? Karena ketika kamu selaras, harmoni, sepakat saudara, ada kuasa yang dahsyat yang akan terjadi berlipat-lipat kali ganda saudara. Makanya saya katakan sama Anda, rugi kalau Anda gak hidup dalam keharmonisan.
dalam rumah tangga, dalam semuanya. Ketika Anda living in harmony, percaya kata saya, kamu akan mengalami kuasa pelipat gandaan yang dahsyat dalam kehidupan Anda. Yang percaya katakan amin. Yuk mulai hari ini, anak-anak hormati orang tua, dengeri orang tua, jangan bandel. Percayalah kalau kamu gak nurut sama orang tua, sampai kapanpun kamu akan terjegal banyak hal. Amsal 20 ayat 20 ngomong, kalau kamu mengumpat orang tuamu, pelitamu akan padam. Percaya, saya paling gak suka kalau ada anak muda yang suka melawan sama orang tuanya. Mungkin dia bilang, tapi mamaku beda, papaku beda, antik. Sudah saya kasih tahu, kalau gak ada papamu, gak ada mamamu, kamu gak akan ada hari ini. Walaupun mamamu cerewet, super duper cerewet, papamu jahat, super duper jahat, saya kasih tahu, kamu gak bisa milih mau jadi anak siapa. Di mana Tuhan tempatkan kamu jadi anak siapapun, kamu harus memberi respect dan hormat sama orang tuamu. Apapun alasannya. Tidak ada alasan untuk kamu melawan. Aku bisa cari duit sendiri, aku bisa mandiri. Percayalah, orang yang kurang ajar sama orang tua, saya gak pernah lihat hidup mereka bahagia. Gak pernah. Yang ada, hidupmu akan susah. Percaya kata saya. Sekalipun orang tuamu belum percaya Yesus, dengar baik-baik. Misalnya Kevin atau siapapun, hormati orang tuamu. Karena Alkitab, Tuhan Yesus gak pernah ngajari kita untuk melawan sama orang tua. Gereja gak pernah ngajari kamu untuk berontak sama orang tua. Hormati orang tuamu, respect sama mereka, dan lakukan yang terbaik yang kamu bisa lakukan. Berkorban buat mereka, senangkan hati mereka. Percayalah, you will be blessed. Kamu pasti akan diberkati. Tapi kalau kamu kurang ajar sama mama papamu, kamu melawan suka ini, Amsal 20 ayat 20 ngomong, pelitamu padam. Pasti hidupmu gak bahagia. Saya paling gak suka lihat anak muda yang melayani begitu luar biasa, tapi di rumah kurang ajar sama orang tua. Saya kasih tahu ya, tempatmu bukan di sini. Gereja ini gak pernah ngajari model gitu. Gereja ini ngajari kamu, hormati orang tua, respect orang tua. Pernah ada sebuah kejadian, ada orang mau dibaptis. Pastor Robert mau baptis. Apa yang mesti saya lakukan? Kamu harus izin orang tuamu. Wah, kalau izin mamaku pasti gak kasih untuk dibaptis. Wah, teman-teman lain di gereja lain ngomong, bohongnya aja, ngomong aja. Berenang kek, apa kek. Saya ngomongin, gereja lain boleh lakukan itu. Di gereja ini gak bisa. Saya gak mau bohong. Tidak ada bohong putih. Bohong sama dengan bohong dan dosa, saudara. Jadi ngomong sama orang tua, aku mau dibaptis. Mama papamu gak boleh, gak usah dibaptis. Gak apa-apa. Lu kok gitu pastor, kita kan perlu. Yang penting kamu percaya Yesus. Yang penting kamu sungguh-sungguh hidup dalam Kristus. Tapi baptis perlu, sangat perlu. Karena Yesus ngajari kita dibaptis. Tapi Yesus juga ngomong, gak boleh kurang ajar dan lawan sama orang tua. Jadi apa yang mesti lakukan? Doa supaya Tuhan jamah orang tuamu dan memberi diri baptis. Saya gak mau kalau ada orang yang saya baptis hanya bohong karena ngomong kita ke kolam berenang. Berenang kok. Saya gak boleh. Kenapa? Orang tuamu bukan harus dibohongi. Kamu harus hormat. Kalau gak ada orang tuamu, gak ada kamu. Jadi gimana Pastor Robert? Ya doa saya bilang. Dan akhirnya mereka bilang, Pastor mamaku boleh dibaptis. Baru kita baptis. Kalau enggak, doa lagi. Bahkan dulu ada satu kejadian, aku gak boleh ke gereja. Ngomong aja aku keramaian, ngomong aja. Nggak, jangan, mamamu gak boleh ke gereja. Ngomong sama mamamu, Ma, aku boleh gak ke gereja? Gak boleh. Nanti kalau kamu gereja, siapa yang sembahingi mama? Jangan kamu melawan, jangan kamu kurang ajar. Dulu ada saudara, di Caritas ada orang mati. Disuruh hormat, pemberi hormat yang terakhir untuk papanya. Dia ngomong, apa itu setan. Mamanya, iinya marah semua. Kamu yang kesetanan masuk gereja. Gak ada bapakmu kerja cari duit, kamu gak akan hidup sampai hari ini. Bapakmu mati, suruh kasih hormat terakhir, kamu bilang itu setan. Kamu yang kesetanan. Saya bilang, orang Kristen banyak kali terlalu kaku. Saya gak ngomong bahwa kita kompromi, no. Tapi kita ngikuti firman Tuhan. Ada orang ngomong, gak boleh ke gereja mamanya. Gak usah ke gereja. Tapi kamu doa di rumah, baca Alkitab di rumah. Dan hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan. Minggu depan, kamu ngomong sama mama, Ma boleh gak gereja? Gak boleh. Ngomong, Ma, aku sebenarnya mau ke gereja.
Tapi Pastor Robert, gereja ngajari untuk hormat sama orang tua dan tidak boleh kurang ajar sama orang tua. Aku hormati mama karena aku mau melakukan firman. Aku nggak ke gereja, tetapi sebenarnya aku mau ke gereja. Minggu depan datang lagi ngomong, Ma boleh nggak aku gereja? Nggak boleh. Tetap ngomong, Ma aku sayang mama, aku dengeri omongan mama. Sebenarnya aku mau ke gereja, tapi Tuhan Yesus ngajari di Alkitab, tidak boleh kurang ajar sama orang tua. Nggak tahu berapa bulan, mamanya yang nanya dia, kamu nggak ke gereja? Yang boleh, Ma, boleh. Kenapa? Karena mamanya lihat perubahan hidup dalam anaknya. Banyak kita, kenapa orang tua kita nggak bertobat? Karena kamu aja nggak bertobat, kamu aja nggak berubah. Kamu berontak terus sama orang tua. Gimana papa mama mau kenal Yesus? Karena kelakuanmu yang gak pernah living in harmony. Dengar ya, Alkitab gak pernah ngajari kita kurang ajar sama orang tua. Saya tegaskan lagi, sekalipun orang tuamu bukan Kristen, hormati dia, respect, kasih yang terbaik untuk orang tuamu. Yang setuju katakan amin. Living in harmony, sepakat, selaras dengan Tuhan. Apa yang Tuhan ajarkan, ikuti. Kalau ini mama papanya ngomong, gak boleh. Gak apa-apa, aku mau. Bohong-bohong. Saya kasih tahu ya, sampai kapanmu hidupmu gak bahagia. Percaya kata saya. Gak bahagia. Percaya kata saya, kalau kamu dengeri orang tuamu, living in harmony itu adalah apa, saudara? Sepakat, selaras, sejalan dengan Tuhan, saudara. Maka semuanya baik, semuanya bagus, dan akan mendatangkan damai, dan akan mendatangkan prosperity, berkat Tuhan yang kelimpahan. Yang percaya katakan amin, saudara. Jadi saudara, jangan gara-gara sesuatu lain hal Anda rela untuk tidak hidup dalam kesatuan dalam keluarga. Itulah kerjaan setan. Kamu gak sepakat di keluarga, dia habisin keluargamu. Kamu gak punya kuasa. Tapi kalau kamu sepakat, kamu sehati, kamu selaras dengan Tuhan dan hidup dalam keharmonisan bersama keluarga, ada kuasa yang dahsyat yang kamu akan alami. Kamu akan mengalahkan 10.000 bukan 1.000, saudara. Karena kesepakatan, the power of harmony akan mengalahkan lebih banyak lagi yang percaya katakan amin. Yang kedua, this is the truth about the harmony. Yang kedua, ada berkat yang luar biasa dalam harmoni. Nah, kalau ngomong berkat semua senang. Amin, amin. Saudara, Mazmur 133 ngomong jelas. Nyanyian ziarah Daud, sesungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara diam bersama dengan rukun, unity, harmoni. Maka seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, meleleh ke janggut Harun, leher jubahnya, seperti embun yang turun dari gunung Hermon ke bukit Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara, kalau saudara pelajari antara gunung Hermon dan Sion, saudara, itu jaraknya sangat jauh, saudara. Beberapa kali Tuhan izinkan kami berangkat ke Israel. Saya tanya, Mazmur 133 gambarannya seperti apa? Itu loh, Abuna. Itu gunung Hermon, jauhnya nggak karuan. Nah, bukit Sion, gunung Sion tuh di situ. Jadi kalau Tuhan bilang berkatnya dari sana ngelalir situ, itu artinya sangat luas, sangat banyak, saudara. Dan sangat dahsyat, saudara. Artinya dengar baik-baik. Kalau kamu bisa hidup rukun bersama, unity, harmoni, saudara. Berkatmu tuh dari ujung sampai ujung, itu Tuhan perintahkan berkat dalam kehidupan saudara. Kalau kamu keluarga bisa living in harmony, percayalah, kamu gak usah minta-minta berkat. Tapi Alkitab ngomong, Tuhan yang perintahkan berkat atas rumah tanggamu. Saya sering ngomong sama anak-anak muda, denger ya. Kalau nanti papa mamamu sudah tua, papa mamamu sudah gak bisa jalan dengan baik, rawat mereka dengan baik. Yang setuju katakan amin. Siapa yang mau merawat orang tua? Katakan saya. Rawat orang tuamu. Jangan masukin panti jompo. Walaupun nanti kita akan ada, saudara, di tempat ini, jangan pernah masuki orang tuamu. Tempat ini bukan tempat orang tuamu. Tempat yang nanti kita akan bangun, itu tempat untuk orang-orang yang mungkin orang tua anaknya nggak tahu diri, saudara. Ngebuang orang tuanya. Kita ambil, kita layani. Tapi bukan untuk orang tuamu. Orang tuamu di sini kamu yang harus rawat dia. Kamu kasih kamar yang terbaik dalam rumahmu. Kamu rawat dia dengan baik. Yang setuju katakan amin. Percayalah, you will be blessed by the Lord.
Saya ngomong jujur loh, saya nggak akan terima kalau ada kamu yang ngasih ke orang tuamu ke sini. Yang ada saya omelin kamu. Kenapa saudara? Kita bangun ini bukan untuk orang tuamu, tapi kamu harus hormat sama orang tuamu, layani orang tuamu, living in harmony. Banyak sekali anak muda, saya jujur ngomong ya, saya nggak terlalu respect dengan anak-anak muda kali sehari-hari. Oh kami mau menikah, mau rumah dewe, ini rumah dewe. Saya nanya sama kamu, kalau kamu 3 beradik, semuanya rumah dewe, berarti orang tuamu udah positif calon panti jompo. Kalau tiba-tiba orang tuamu tua, lalu kepleset di kamar mandi, kamu senang-senang dengan keluargamu, aku mau tinggal dewe, mau mandiri semua. Saya tidak keberatan kalau kamu tinggal dewe, tapi kamu harus berunding sama keluarga. Ada salah satu anak harus berani nampung orang tua dan tinggal sama orang tua. Kalau enggak, sia-sia punya anak kayak kamu, gedein, kasih susu, kasih makan, sekolahin, semuanya buang orang tua. Sorry ya, saya enggak enak khotbahnya, tapi saya mau ngajari kebenaran buat Anda. Kamu tahu kenapa hidup saya diberkati? I take care my family. Saya nggak pernah lihat anak-anak siapapun yang ngerawat orang tuanya, hidupnya susah, nggak ada. Sorry ya, jangan karena takut sama bini, kamu buang orang tuamu. Jangan cuma takut sama lakimu, kamu buang orang tuamu. Ada orang datang sama saya bilang gini, aduh mama saya protes gini-gini, kenapa? Dulu anak gadis ini sebelum nikah sama kamu, ngasih orang tuanya uang, dan dia tulang punggung orang tuanya. Menikah sama kamu, kamu bilang, mulai sekarang gak usah bantu-bantu, kita aja kurang. Kalau saya jadi orang tuanya, saya gak kawini sama kamu. Dengar, sebelum kamu datang dalam kehidupannya, dia sudah jadi tulang punggung keluarga. Apalagi kalau mamanya janda dan tidak ada orang yang ngurus, dia wajib untuk ngurus mamanya. Saudara, banyak orang hidupnya, aduh saya bilang, dikit-dikit, oh gak enak loh sama mertua, nanti ribut. Lebih baik jauh-jauh manis, harum. Kalau dekat bau, pret saudara. Karena kamu yang gak mau jadi berkat. Harusnya makin dekat sama orang tua, kamu tuh makin bahagia. Satu, kalau anakmu sakit, dia lebih pengalaman dari kamu. Yang kedua, dia bisa bantu kamu ngurus anak. Tapi jangan jadikan dia baby sister. Dengar baik-baik. Makan pokoknya kita dulu, nanti mama makan silakan. Saya kesel saudara, pernah lihat di restoran, keluarga ini makan enak, mama mertuanya yang gendong anaknya. Setelah mereka selesai makan, baru mertuanya masuk ikut makan. Saya kasih tahu ya, ini kurang ajar. Gak ada ceritanya gitu. Dalam hidup kami sekeluarga, saya pasti akan kasih yang terbaik untuk orang tua saya. Mama saya pengen apapun, dia belum ngomong aja, sudah ada di depan dia. Saya pastikan selama saya hidup, saya akan mengabdi sama orang tua saya. Mama saya sudah meninggal, papa saya sudah meninggal, papa mertua saya sudah nggak ada. Satu-satunya yang kami punya cuman ini, saudara. Dan saya mau pastikan, saya akan berjuang sampai titik darah penghabisan untuk bahagiakan dia. Kalau kamu nggak punya pemikiran kayak gitu, gimana Tuhan akan perintahkan berkat dalam hidupmu? Alah, nanti daripada ribut. Saya kasih tahu, sorry ya, jangan tersinggung. Kalau kamu merasa kamu nggak melakukan, jangan marah. Tapi kamu marah, memang kamu pelakunya. Jangan gara-gara takut sama istri, kamu korbani orang tua. Jangan cuma gara-gara takut sama suami, kamu korbankan keluargamu. Dengar, suami itu ketemu gede, tapi orang tuamu itu dari awal ngerawat kamu. Kita suami juga harus tahu diri. Jangan halang-halangi istri kita untuk mengasihi orang tuanya. Kalau kamu bisa hidup harmoni, Tuhan perintahkan berkat. Kenapa setan benci kalau kamu hidup kayak gini? Makanya dia kacau balaukan. Wah, dia buat gesekan, mertua sama mantu ribut, mertua sama mantu ribut. Saya ini ngajari adik-adik saya, karena saya tahu dia keras, tapi sekarang dia bertobat dan baik sekali, berubah banyak. Saya bilang gini, kamu ya, ojo kurang ajar loh sama mertuamu. Gak boleh. Kamu hormati mertuamu, kamu berkati mertuamu, ajak makan. Wah, kalau memang belum cuan gak apa-apa, tapi kamu harus bertekad suatu hari bisa memberkati, bukan cuma mamamu tapi mertuamu. Karena itu yang benar, saudara. Kamu bukan cuma menikahi anaknya, tapi kamu menikahi keluarganya. Mau aku gak mau, gak usah kawin, saudara. Kalau kamu gak mau sayang sama orang tuanya, jangan kawin sama anaknya. Karena itu punya orang tuanya, bukan punya kamu.
Kalau kamu nggak mau memutuskan untuk harmoni dengan mertuamu, jangan kawin sama anaknya. Saya ngomong sama Anda terus terang. Saya mau gimana kamu mau diberkati? Wong kamu nggak hidup dalam harmoni. Setan paling benci kalau kamu nggak bersatu. Dia mau kacau balaukan semuanya. Dengar sekali lagi anak muda di sini ya. Kalau nanti kamu tahu papa mamamu sudah tua, jangan pernah lupa khotbah saya hari ini. Rawat mereka dengan baik. Jangan buang mereka ke panti jompo. Tapi rawat mereka, sayangi mereka. Kenapa? Karena dulu kamu kayak gitu. Ama selama 2 tahun, istri saya gantiin pampers segala macam. Dia mau aku nih gak enak nyusahin. Jangan ngomong gitu. Dulu waktu kecil istri saya juga digantiin pampers sama kamu. Apa salahnya kita balas budi sama orang tua? Oh, aku gak mau makan banyak, nanti bahaya ke toilet. Terus saya bilang ini, ada orang yang gara-gara gak mau repot, mamanya gak dikasih makan banyak papanya, supaya gak pup, supaya gak kencing dan sebagainya. Saya kasih tahu itu anak durhaka. Saya ngomong, dulu waktu kami kecil, yang rawat kalian. Ketika kalian jadi kayak anak-anak, gantian kami yang rawat kalian. Itulah hukum kehidupan, saudara. Jangan ngomong, capek lah, inilah. Keluarga mama saya ngomong, udahlah pakai baby sister 1. Enggak, saya bilang. Kita nggak mau. Saya ngomong sama istri saya, kita sepakat merawat mama kita. Sampai kapan? Sampai kita bersama-sama diangkat di awan-awan. Bukan masalah kita nggak mau bayar, kita mampu bayar, saudara. Tapi anugerah kalau kamu bisa merawat orang tuamu dan balas budi orang tuamu. Sekali lagi anak-anak muda di sini saya ngomong sama Anda, jangan cuman gara-gara bini, cuman gara-gara lakimu yang sok ganteng, saudara. Saya kasih tahu buat kamu, kalau sampai kamu nggak hidup harmoni dalam keluarga, percuma kawin. Lebih baik nggak kawin. Lah gara-gara sok ganteng, sok cantik, lalu nggak punya hubungan yang bagus dengan keluarga. Kalau saya milih nggak kawin. Karena percuma kita kawin kalau nggak ada harmoni dalam rumah tangga. Terserah Anda mau setuju nggak sama saya. Saya cuman ngasih tahu bahwa setan nggak suka kita harmoni. Kenapa? Ada kuasa yang dahsyat, ada berkat yang luar biasa. Dari Hermon sampai ke Sion, saudara. Diberkati secara luar biasa. Kamu gak usah ngomong, aduh gimana, Odi beli pampers mahal, beli ini mahal, berawat mahal. Kalau kamu hatimu benar-benar tulus ngerawat orang tuamu, percayalah, berkat dari Hermon sampai ke Sion, Tuhan perintahkan dalam hidupmu. Saya gak pernah lihat orang yang hidupnya ngerawat orang tuanya, hidupnya susah, gak ada. Yang saya lihat orang yang rawat orang tuanya, hidupnya semuanya diberkati. Gak ada. Saya sering ngomong sama beberapa orang, kamu ya jangan kirim makan ke saya, jangan ajak makan saya. Kalau orang tuamu aja kamu gak pernah ajak makan. Saya ini cuma pendetamu. Mereka adalah orang tuamu yang biayai kamu, yang lahiri kamu. Kamu harus hormat sama mereka. Saya bukan pendeta yang ngomong, wow pokoknya ini. Sorry ya, saya bukan kayak itu. Saya mau ngomong kebenaran, saya mau ngajari kamu yang benar. Hormati orang tuamu, layani orang tuamu. Kalau kamu ada duit, jangan pelit-pelit, berkati orang tuamu. Dan mungkin kamu bilang, wah selama hidupnya dia belum pernah gini, berkati. Ada orang anak mantu ngajak keluarganya, ngajak mertuanya pergi jalan, bagus, saya bilang. Itu mantu yang baik. Ngajak liburan, bagus, saya bilang, puji Tuhan. Ada berkat, ajak orang tuamu. Itu yang bagus, saudara. Jangan sampai, maaf ya, kamu hidup seneng-seneng, orang tuamu gak jelas hidupnya gimana. Kalau saya ya, saya mikir, Tuhan, masa sih hidup saya gini? Hidup saya seneng-seneng, enak-enak. Saya gak tahu orang tua saya makan atau enggak. Mama saya hari ini makan apa, papa saya makan apa. Sorry ya, mungkin khotbah ini nyinggung Anda. Waduh, kejelek, Pastor Robert nyinggung. Enggak, saya gak nyinggung. Saya ngomong kebenaran. Kalau Anda yang tersinggung, puji Tuhan, Anda harus bertobat hari ini. Dan layanilah orang tuamu dengan baik. Hormati orang tuamu. Gak ada orang tuamu, gak ada kamu hari ini. Ini loh yang setan benci sekali.
Kalau keluarga hidupnya rukun, makanya dia kacau balaukan keluarga-keluarga kita. Kalau kamu married lalu sama mertua ribut terus, mending gak usah kawin. Kalau Anda terserah, karena Anda kanji, genit, maunya kawin. Kalau saya mau hidup selaras dengan Tuhan. Ngapain? Tiap hari ribut di rumah, tiap hari ribut. Rezeki aja kabur semua, mau datang, males ribut terus. Saya gak pernah lihat orang yang ngurus orang tuanya, hidupnya susah, gak ada. Dan ingat loh, hukum tabur tuai. Suatu hari kamu juga tua, suatu hari kamu juga peot, gak bisa jalan. Kalau kamu gak pernah melakukan yang terbaik orang tuamu, percaya tinggal tunggu waktu, kamu akan terima balasannya. Anakmu juga gak akan ngurusi kamu. Tapi kalau kamu ngurusi orang tuamu dan anakmu lihat bagaimana kamu hormat sama orang tua, anakmu lihat bagaimana kamu merawat orang tua, nanti kamu tua, kamu juga akan dirawat sama anakmu. Tapi sebaliknya, kalau kamu kurang ajar, anakmu juga pasti kurang ajar sama kamu. Kamu gak hormat orang tua, anakmu gak bakal hormat sama kamu. Kamu menyepelekan orang tua, bahkan kamu menelantarkan, percayalah, as soon as possible kamu juga akan ditelantarkan. Ayo hidup benar, bersatu dengan keluarga. Gimana mau harmoni? Sama suami sama istri aja gak sepakat, gak harmoni. Sama orang tua aja kurang ajar, gak sepakat. Gimana Tuhan mau perintahkan berkat dalam hidupmu? Percaya nih, kalau kamu suami, istri, dan anak tiap hari mesbah keluarga, cari Tuhan mati-matian, saya jamin kamu akan diberkati Tuhan. Kalau kamu gak diberkati, kamu sungguh-sungguh takut Tuhan, saya bakar kitab ini, Mazmur 133 saya sobekin. Saya gak percaya. Yang saya tahu, kalau kamu hidup rukun, unity, harmoni, Tuhan perintahkan berkat atas keluargamu. Saya jamin itu ada berkat yang luar biasa. Dari Hermon sampai ke Sion, jaraknya jauh sekali itu saudara. Kalau saudara ke Israel ya, mau ke Hermon tuh jauh banget, naik gunung, wah tinggi sekali. Sion itu jauh sekali. Dari Hermon mengalir sampai ke Bukit Sion, itu artinya panjang dan lebar dan banyak sekali berkat. Kalau kamu harmoni. Dan setan tahu ini bahaya buat kamu, makanya dia kacaukan keluarga-keluarga. Sekali lagi, setan gak keberatan kamu ke gereja, tapi dia keberatan kalau kamu ngerti firman Tuhan tentang kuasa dari harmoni. Yang ketiga saudara, 2 Tawarik 5 ayat 13. Lalu para peniup nafiri, para penyanyi serentak. Dalam beberapa terjemahan dikatakan together one voice as one, artinya harmoni, jadi satu. Saudara, apa yang terjadi ketika mereka bersatu? Mereka memperdengarkan paduan suara untuk menyanyikan pujian syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap, alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu rumah itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhi awan kemuliaan Tuhan. Mereka gak tahan berdiri, mereka semua tiarap, mereka semua sujud oleh karena awan kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, kalau kamu live in harmony, living in harmony, kamu bisa menarik hadirat Allah turun dalam hidupmu. Saya percaya kalau keluarga hidup harmoni, maka ada kehadiran Tuhan yang nyata dalam keluarga itu. Kalau kamu bisa hidup sepakat, sehati, semuanya living in harmony dalam kesatuan dalam rumah tangga, saya jamin hadirat Allah turun dan nyata di tengah-tengah keluargamu. Gereja juga gitu, ketika semua orang yang main musik, worship leader, singer, jemaat, mereka semua living in harmony, mereka nyembah Tuhan, mereka nyanyikan pujian sama Tuhan, saya percaya, yakin 1000%, menarik hadirat Allah turun di tengah-tengah kita. Akan ada kemuliaan Allah, akan ada hadirat Allah yang nyata di tengah-tengah kita. Saudara tahu kenapa dalam kehidupan keluarga kami ngalami manifestasi begitu banyak supranatural, bukan cuma di gereja tapi di rumah, karena kami terus menjaga living in harmony. Saya bersyukur, saya, istri saya, anak saya, mama saya, sampai hari ini by the grace of God, tiap malam kami berdoa sama-sama. Bahkan beberapa malam terakhir, beberapa minggu terakhir ini, saya sering ngomong sama istri saya, anak saya, yuk
Kalau kita doa, kita lebih sungguh-sungguh lagi. Kita tumpang tangan semua. Tiap malam, saudara, kami tumpang tangan sama Ama. Kami doain supaya dia bisa berjalan dengan cepat. Kami sepakat, kami living in harmony. Dan kami merasakan hadirat Allah, kemuliaan Allah. Manifestation, oil, apa semua itu terjadi di rumah, di kamar kami. Kami ngalami mujizat, kami ngalami banyak sekali berkat-berkat, semuanya berkat rohani, jasmani. Karena kami menjaga bagaimana kami sekeluarga living in harmony. Kemanapun kami pergi, Ama bilang, aku sudah kangen Tuhan, berangkat berempat lagi, melayani dari kota ke kota, dari bangsa ke bangsa. Kami terus berdoa, living in harmony, itu penting, akan menarik hadirat Allah di tengah-tengah kita, saudara. Kolose pasal yang pertama, ayat 26, ada sebuah rahasia yang luar biasa tersembunyi dari abad ke abad, dari turunan ke turunan. Apa itu? Yaitu Kristus ada di tengah-tengah kita. That is the hope of glory. Sebenarnya harta karun yang paling dahsyat adalah ketika Tuhan yang maha mulia, maha kudus mau tinggal di tengah-tengah kita. Gimana caranya supaya dia mau tinggal? Living in harmony. Kalau kamu living in harmony, saya jamin orang tuamu, keluargamu akan betah tinggal sama kamu. Dengar ya, ada orang ngomong ini mama, bapak gak mau ikut aku karena hidupmu ribut, dia gak mau ikut. Tapi percayalah, kalau kamu rukun dan kehadirannya juga membawa kerukunan, orang tua itu sangat kepingin dekat cucu. Orang tua itu sangat kepingin dekat anak-anaknya. Cuman masalahnya apa yang membuat dia memutuskan untuk tidak mau dekat kamu? Dia gak mau kamu keluarga ribut gara-gara mereka. Percaya kata saya, this is the secret daripada orang tua. Kedua, dia gak mau nanti gara-gara kehadirannya dia nyusahin kamu dan bebani kamu. Tapi dari hatinya yang terdalam, kamu gak perlu tanya, mama mau gak tinggal sama saya? Papa mau gak? Saya kasih tahu, itu anak tolol yang nanya gitu. Orang tua tuh pasti mau. Hanya saja satu, dia punya pertimbangannya sendiri. Jangan sampai karena kehadirannya membuat kalian ribut. Jangan sampai kehadirannya membebani kalian. Jangan sampai kehadirannya membuat kalian jadi berat. Jadi dia ngomong, daripada anakku ribut, aku ngalah. Percayalah, itulah hati daripada orang tua kita. You mau percaya silakan, gak percaya tanya mama papamu hari ini. Saya kasih tahu ya, nggak ada orang tua yang nggak mau tinggal sama anaknya, kecuali orang tua gila. Semua orang tua pasti kepingin dekat sama anaknya. Bayangkan apalagi bapakmu yang di sorga. Tapi gimana dia bisa hadir dan tinggal di dalam gereja? Kalau gereja ribut terus. Saya ngomong ya, kalau kamu mau melayani di gereja ini simple. Masalah yang besar dikecilin, kecil dihilangkan. Jangan masalah kecil malah dibesar-besarkan. Gereja ini gak butuh orang yang super kudus, super hebat, super luar biasa. Cuman butuh satu orang yang mau bertobat dan berubah. Itu aja cukup. Tidak perlu aneh-aneh. Semua kita bukan orang yang sempurna. Semua kita bukan orang yang paling suci, paling benar. Kita semua mau jadi benar. Justru kalau orang yang paling benar, paling merasa kudus, paling merasa perfect, ya monggo, tempatmu salah, bukan di sini. Di sini adalah orang-orang yang mau berubah. Dan orang-orang yang mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Orang-orang yang mengasihi Tuhan. Of course kita buat salah. Saya buat salah, Anda buat salah. Tapi bukan berarti kita gak bisa bersatu, saudara. Ada amin, saudara. Yuk, kesehatian, harmoni, itu menarik hadirat Allah. Orang tua mana yang gak mau tinggal sama anak-anak dan cucunya? Apalagi bapakmu yang di sorga, dia kepingin tinggal di tengah-tengah kita gerejanya. Cuman ribut terus, gimana Tuhan mau hadir? Masalah kecil dibesar-besarkan. Saya sudah ngomong sama Anda, gereja ini cuma satu ya. Kalau kamu mau jadi anggota gereja ini dan melayani, dilarang gosip, dilarang suka. Mana mungkin Anda melayani di gereja, Anda jelek-jeleki gereja di luar. Gak ada ceritanya. Mana ada orang ngomong sama dia, wah orang tuaku gini, bapakku gini, mamaku gini, keluargaku gini. Itu anak yang goblok, anak yang gak tahu diri. Sejelek-jelek bapakmu, sejelek-jelek mamamu, sejelek-jelek gerejamu, itu gerejamu. Jangan pernah ngomong yang negatif tentang gereja.
Jangan pernah ngomong yang jelek tentang keluarga. Ada amin, saudara? Buat saya melayani di gereja ini simple kok. Yuk sama-sama kita harus living in harmony. Oh ya, dia punya kelemahan, aku terima dia, dia terima saya. Jangan orang minta mengertiin dia, tapi dia gak mau ngertiin orang lain. Itu egois namanya. Kamu gak akan bisa harmoni. Ada amin, saudara? Yang keempat, apa kebenaran daripada harmoni? Kebenarannya adalah yang keempat, apapun yang direncanakan, tidak ada yang tidak terlaksana. Ini loh yang membuat setan tuh takut kalau kita living in harmony. Kejadian 11 ayat yang kelima, ayat yang keenam. Dan ia berfirman, mereka ini satu, katakan one. Mereka ini satu, unity, harmoni. Satu bangsa, satu bahasa untuk semuanya. Dan Alkitab ngomong, Tuhan yang ngomong tuh, ini baru permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun, katakan apapun yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Tahu nggak Anda? Kalau Anda living in harmony, apapun yang kamu rencanakan semuanya berhasil. Dahsyat nggak sih? Makanya setan tidak suka kalau kamu bersatu. Kalau kamu bersatu nih ya, kamu living in harmony, apapun yang kamu plan untuk keluargamu semuanya berhasil. Makanya setan gak suka kamu bersatu. Kamu usaha, kamu buka bisnis, kamu apapun project, kamu hidup living in harmony, sepakat dengan Tuhan sama keluarga baik, semuanya jadi, semuanya berhasil. Ini yang janji firman Tuhan. Makanya dia keberatan kalau Anda bersatu. Dia panas-panasi istrimu, dia panas-panasi suamimu, dia panas-panasi mertuamu, dia panasi keluargamu, dia panas-panasin. Supaya apa? Supaya kalian kacau balau. Karena kalau kalian kacau balau, kalian tidak punya kuasa, tidak ada berkat, tidak bisa menarik hadirat Allah, dan kemuliaan Allah gak ada di tengah kalian. Dan apapun yang kalian rencanakan berantakan. Tapi kalau kalian unity, Alkitab yang ngomong, apapun yang kalian rencanakan, tidak ada yang tidak akan terlaksana. Jadi kalau kamu gak mau bersatu, yang rugi kamu, saudara. Makanya saya katakan setan sangat keberatan kalau kamu living in harmony. Makanya gara-gara harta, gara-gara tata, gara-gara wanita atau pria, banyak orang bisa berubah. Tidak lagi sejalan dengan Tuhan, tidak lagi sepakat dengan Tuhan. Harusnya mereka in harmony with God, tapi gara-gara kesenangan mereka, mereka meninggalkan semuanya. Bayangkan, satu orang mengalahkan 1000, dua orang mengalahkan 10.000. Bayangkan Tuhan perintahkan berkat dari ujung sampai ke ujung atas hidupmu. Bayangkan ada kemuliaan Allah, kehadiran Allah yang nyata dalam keluargamu. Bayangkan saudara, semua yang keluargamu rencanakan semuanya berhasil. Kamu mau korbankan hanya karena egomu? Kamu mau korbankan hanya karena aku gak mau, pokoknya aku gak mau bersatu dengan orang ini. Kita terlalu tolol, saudara. Saya kasih tahu buat Anda, harganya terlalu mahal. Saudara, ini ada gambar tentang alat musik. Perhatikan gambar ini, saudara. Setiap alat musik itu menghasilkan suara yang berbeda. Namun bukan berarti mereka tidak bisa bersatu dalam harmoni. Harmoni bukan selalu bicara tentang bersatu dalam kesamaan, tetapi bersatu dalam perbedaan untuk mencapai tujuan tertentu. Itulah harmonisasi. Kamu jangan berpikir bahwa kita ini bersatu karena kita sama. Saya dengan Nov beda, saya dengan David beda, saya dengan David beda, saya dengan Johan beda, saya dengan Donald beda, saya dengan Frido beda, saya dengan Kevin beda, saya dengan Ko David beda, saya dengan siapapun tidak sama. Tapi bukan berarti kita nggak bisa living in harmony. Justru kita bersatu dalam setiap perbedaan untuk sebuah tujuan. Semua for His glory, untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau kamu bisa satukan persepsi kamu, maka saya percaya kita bisa hidup in harmony. Roma 12 ayat 4-5. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita punya banyak anggota,
Tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh Kristus, kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Efesus 2 ayat 21. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun, brick by brick. Dan inilah menjadi tema kita, di mana setiap Anda itu dalam seluruh bangunan, Anda dan saya rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus. Brick by brick, batu demi batu disusun. 1 Petrus 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup, living stone, untuk pembangunan sebuah rumah rohani bagi imamat yang kudus, mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Jadi kita rapi tersusun, katakan rapi tersusun. Dan kita semua adalah living stone, batu hidup, saudara. Jadi brick by brick disusun satu demi satu sama Tuhan. Ada yang khotbah, ada yang WL, ada yang singer, ada yang nari, ada yang cuman ini, semuanya kita berbeda tapi dengan tujuan yang sama. Bagaimana kita bisa beribadah sungguh-sungguh. Saudara, jangan pikir orang yang di depan saya ini yang tukang kagetan satu ini, kalau kamu gini dia kaget. Oh, dia fungsinya apa di gereja? Kalau nggak ada dia, nggak ada orang yang bisa dengar khotbah saya di online dimanapun. Termasuk dari Hong Kong, dari Malaysia, mereka dengar khotbah hari ini. Itu karena ada orang yang berdiri di depan saya. Kasih tepuk tangan buat dia, saudara. Gak bisa ngomong Pastor Robert hebat jadi berkat buat bangsa-bangsa kalau nggak ada orang ini yang berdiri di sini. Kenapa mukamu merah? Dia berdiri, kalian duduk enak, capek pantatnya digeser dikit, angkat kaki, pindah lagi. Dia nggak bisa di depan. Apalagi kadang-kadang Fernando badannya gemuk, harus manjat situ. Saya kasih tahu buat kamu, kita ini adalah living stone, rapi tersusun. Ada yang jadi the box, ada yang jadi ini. Mungkin beberapa Anda sebel sama Erwin. Win, jangan ganggu-ganggu ya, jangan setel. Tapi kalau nggak ada dia, saudara, repot, saudara. Saya kasih tahu buat Anda, setiap kita ini adalah living stone untuk rumah Tuhan, pembangunan. Brick by brick, satu demi satu disusun. Kita nggak boleh ngomong gini, aku nggak perlu soundman, aku nggak perlu depok, aku sendirian cukup hebat. Nggak ada. Semua kita berbeda, tapi kita mau disusun menjadi sebuah bangunan sehingga Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Anda nggak bisa ngomong, wah ini nggak berguna, ini nggak berguna. Semua berguna, saudara. Ada amin, saudara. Karena kita adalah living stone-nya Allah. Kita punya karunia yang berbeda. Kita punya semua hal yang berbeda-beda. Tapi tujuannya sama, yaitu untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Ada amin, saudara. Next, saudara, apa yang menjadi penghalang sehingga kita nggak bisa harmoni? Yang pertama, kesombongan. Katakan kesombongan. Ini loh yang membuat banyak orang nggak bisa living in harmony. Sombong. Kenapa? Merasa paling benar, merasa paling baik, merasa paling hebat, si paling-paling, saudara, paling berkorban, paling senior, dan gak butuh orang lain. Saya kasih tahu, gereja AFC Palembang gak butuh orang yang paling, tapi butuh orang yang mau, bukan orang yang paling, saudara. Mungkin kamu mau, tapi kamu gak hebat, gak apa-apa. Mungkin kamu mau melayani, tapi kamu bukan orang baik, gak apa-apa. Mungkin saudara dari tampangnya aja kayaknya ini hitam-hitam, keriting-keriting, kayaknya ini bandit ini. Tetap gak masalah. Oh, saya gak ngomongin Titus loh, tapi orang sebelah Titus cenggol Titus dia. Kamu ini. Loh enggak, jangan. Nanti kepahitan Titus. Enggak lah, Titus mah anak baik, saudara. Mukanya aja kayak gitu, hatinya Hello Kitty. Nah, saudara, saya mau ngomong sama Anda. Wah, ini orangnya dari tampangnya aja kayak gini. Belum tentu. Gereja ini gak butuh orang yang paling-paling, tapi butuh orang yang mau dan berkata, Tuhan, aku mau melayani, aku mau diubah, aku mau dibentuk, aku mau diajar. Itu yang dibutuhkan Tuhan. Bukan orang yang merasa paling, gue paling hebat, gue paling benar, gue pokoknya paling hebat. Wah, gak ada yang lain lah, gak ada, semua di bawah gue. Gak boleh, saudara. Kita bukan orang seperti itu. Ini penghalang. Yang kedua, penghalang supaya kita gak menyatu adalah egois. Semua tentang aku sentri, sulit berempati.
tidak peduli sama orang lain, suka menonjolkan diri. Saya biasanya hari Minggu, kami itu nggak masak. Istri saya nggak masak, saya nggak masak, semua nggak masak. Setiap hari Minggu siang kita makan sama-sama di sini. Lalu habis itu setelah itu malamnya juga kita nggak masak karena udah capek seharian. Jadi yang kami lakukan biasanya makan. Tapi setiap kali kami tuh selalu ngomong sama istri, sama mama, kita ajak siapa ya? Kenapa kau saudara? Karena kami selalu berpikir bahwa berbagi itu adalah hal yang baik. Kamu gak percaya, kamu tanya orang-orang. Dan itulah gaya hidup kami. Kadang-kadang kami telepon, kesini aja kamu ke rumah, nanti tak masakin. Tapi jangan ngomong, kok aku gak pernah ditelepon. Ya bukan, ya mungkin belum dapat giliran. Saya mau ngomong sama Anda, kami selalu lakukan itu. Kadang-kadang saya bingung mau ngapain, saya pesan Gojek, lalu orangnya datang, gak apa-apa Pak, buat Bapak. Kenapa saudara? Karena saya percaya bahwa hidup ini bukan cuma tentang kita, tapi tentang banyak orang. Gak boleh hidup egois. Hidup harus berbagi, harus peduli sama orang lain. Jangan ngomong, aku mau jadi berkat bangsa-bangsa. Pret, orang di sekitarmu aja gak mengalami berkat dengan kehadiran kamu. Saya kan sering ngomong sama beberapa orang, termasuk semua lah. Kalau kita punya makanan sampai lebih-lebih ya, cari tetangga-tetangga dekat. Mau nggak? Kami ada nasi, tapi sorry loh, cuma nasi. Mau kasih, saudara. Hidup ini harus berbagi. Jadi berkat untuk lingkungan di sini. Oh pastor, kita ayo sama orang-orang sendiri. Ya nggak apa-apa. Tapi ada orang-orang yang dia nggak mau nasi, ya udah nggak apa-apa. Kadang-kadang kan saya jam 4 beres-beres ini. Ini kok nasi masih banyak? Ya nggak ada yang mau pastor. Kalau rendang berebut, kalau nasi ya kayak ginilah katanya. Ya nggak apa-apa, saya bilang ambil. Mungkin ada orang yang nggak mau, tapi ada orang yang mau. Saya bilang dosa loh kalau buang makanan. Nggak boleh buang makanan. Berbagi sama orang. Buat kamu bosan, buat orang lain ini berkat, saudara. Nggak boleh buang-buang. Jadi berkat buat orang. Hidup bukan egois tentang kita, tentang orang lain di sekitar kita. Kalau kita semuanya tentang kita, gak pernah mikiri orang, percayalah, kamu gak akan living in harmony. Saya tuh punya 2 ponakan yang lucu banget, ngangeni, saudara. Pokoknya saya sama mama ngomong, ayo ajak ponakan pergi. Oh pasti pergi. Dan kami selalu ngomong, pokoknya kalau ikut kita, ya bapaknya kadang ngomong, kalian tuh manja segala macam. Saya bilang, ya gimana? Namanya sayang sama ponakan, saudara. Namanya sayang sama orang. Dan saya ngomong, gak mungkin lah. Kalau kita diberkati, orang-orang di sekitar kita harus diberkati. Hidup bukan tentang kita, tapi hidup tentang sesama. Main saya ngomongi Doni bilang, enak jadi asko, minum apple juice, ini segala macam. Saya bilang, kamu mau tak buat di kandang satu sebelah asku. Saudara, buat saya secara pribadi percayalah. Saya bilang, anjing aja kita sayang, apalagi manusia. Ada amin, saudara. Kalau Donald dia nggak usah buat kandang, katanya. Dia sharing sama Yui. Karena istri saya kaget waktu itu lihat dia masuk di kandang. Ngapain dia masuk kandang? Nggak tahu katanya. Saya bilang, bahaya juga Donald. Jadi kalau tiba-tiba kalau Deva bangun tidur nggak ada Donald, cari di kandang. Jangan-jangan dia tidur di kandang. Sayang banget, saudara. Saking sayangnya, saudara, rela untuk tidur di kandang. Sekali lagi, saudara, jangan jadi orang yang egois. Hidup bukan cuma tentang kita. Oh pokoknya aku enak, aku nikmat. Pernah nggak kamu berpikir orang-orang di sekitar? Saya tidur di sini dengan AC 2 PK yang kadang-kadang kedinginan. Saya mikir orang yang di atas itu ada AC nggak panas. Mama saya bilang, pasangi AC buat mereka. Oh siap. Saya tanya yang lantai 3 dulu, panas gak? Panas pastor, iya maafkan saya, Senin pasang AC. Lalu saya tanya lantai 2, dingin gak? Oh pasti dingin lah, dia duluan pakai AC. Saya bilang yang penting satu ya, sudah dipasang AC dua-duanya. Jam 5 kurang sudah masuk gereja. Jangan, aduh gak kebangun kedinginan. Awas kamu, tak cabut AC-nya, tak ganti kipas.
Hidup bukan tentang kita. Kami kadang-kadang banyak makanan di rumah. Kami panggil, penghuni lantai 2, penghuni lantai 3 datang. Kami berbagi. Saya ngomong sama istri saya tidak boleh buang makan. Hidup bukan tentang kita. Saya berani ngomong gini ya. Ini orang lantai 2, lantai 3 ada di sini. Kamu boleh tanya mereka. Hidup bukan cuma tentang kita. Hidup harus berbagi. Ada yang ngomong, wah enak mereka tinggal dekat koro. Diberkati itu, saya bilang, mau tak? Saya buat di kandang satu di sebelah kau masih bisa. Kenapa sir? Karena hidup bukan tentang kita. Hidup gak boleh egois. Hidup gak boleh sombong. Tapi hidup harus berbagi. Kalau kita sombong dan kita egois, apa-apa buat kita, kau gak akan bisa hidup dalam harmoni. Dua penghalang inilah yang membuat manusia gak bisa hidup harmoni. Dalam keluarga juga gitu, sombong, terlalu angkuh, dan egois. Pokoknya selamanya nengi aku, oke, gak seneng, gak mau. Egois. Buang semua kesombongan, buang semua egois. Living in harmony. Karena ada kuasa yang dahsyat, ada berkat yang luar biasa, dan kamu akan menarik hadirat Allah. Dan apapun yang kamu rencanakan pasti berhasil. Yuk tundukkan kepala sama-sama di hadapan Tuhan. Main di G. Ada satu lagu lama sekali, tapi saya kemarin tiba-tiba teringat lagu ini ketika saya mempersiapkan khotbah ini. Dan saya berdoa supaya ini menjadi jeritan hati kita. Ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan, supaya Tuhan membuat kita menjadi satu. Yuk kita bangkit beri sama-sama. Kalau kamu datang sama keluargamu, datangi keluargamu, gandengan tangan. Nyanyikan lagu ini sebagai doa kita, seruan hati kita. Jadikan kami sehati, sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu, jadikan kami sehati. Ini doa kami pagi hari ini ya Tuhan. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Jadikan kami sehati, sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Sebelum saya berdoa dan mengakhiri khotbah saya pagi hari ini saya tidak menghakimi kamu. Tapi kalau Anda yang hadir di sini, baik anak maupun mantu, saya minta Anda ya, tidak paksaan. Kalau selama ini hubunganmu kurang bagus dengan orang tua, suami dengan istri, anak dengan orang tua, hari ini pakai momen ini. Datangi orang tuamu dan bilang, sorry ma, perbaiki hidupmu mulai hari ini. Saya berdoa supaya kamu tidak lagi hidup seperti ini, tapi kamu benar-benar merendahkan diri. Jangan karena sombong, jangan cuma karena kamu egois, sehingga kamu gak bisa living in harmony. Saya kasih tahu, harganya terlalu mahal. Apa yang Anda korbankan gak sebanding dengan apa yang Tuhan akan lakukan kalau kamu hidup harmoni. Hari ini kalau kamu punya hubungan yang kurang baik sama keluarga, hari ini dalam ibadah ini saya minta Anda datang sekeluarga, berdoa masing-masing sekeluarga. Dan saya berdoa supaya benar-benar hari ini, kalau selama ini kamu anak, kamu kurang ajar sama orang tua, saya sorry sama orang tuamu. Perbaiki dan benar-benar ngomong, dengar baik-baik, kalau kamu hidup harmoni, itu berkatnya itu luar biasa. Gak sebanding, percayalah,
Saya yakin 1000% anak yang hormat sama orang tua, hidupnya pasti akan diberkati. Jalannya pasti akan terang. Dan orang yang hidupnya menghormati kedua orang tuanya, percaya kata saya, berkatnya gak habis-habis. Orang yang menghormati dan memperhatikan kehidupan keluarganya, terutama papa mamanya, percaya kata saya gak pernah lihat hidupnya susah. Hari ini jadikan ini sebagai doa Anda. Anda bersama dengan orang tua gandengan tangan, angkat tangan di hadapan Tuhan dan doa, katakan, Tuhan, jadikan kami sehati, sepikir, dan biar kehendak-Mu jadi.